Halo semuanya, perkenalkan saya Juliana Mawana. Kami dari KK42. Pada video pengenalan wilayah Sulawesi Tengah kali ini, kelompok kami akan memperkenalkan semua ciri khas tentang keunikan dan kebudayaan lokal dari Sulawesi Tengah, yakni seperti tradisi, adat istiadat, makanan khas, tempat wisata, pakaian adat, dan keunikan-keunikan lainnya. So, simak yuk video kita kali ini. Check this out. Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Ibu kota dari provinsi ini adalah Kota Palu, dan provinsi ini memiliki wilayah terluas di antara provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Penduduk asli di Sulawesi Tengah terdiri dari beragam macam etnis atau suku bangsa. Terdapat sekitar 12 suku bangsa, yaitu yang pertama ada suku Taiki, suku Pamona, suku Sakuan, suku Banjai, suku Pitikoro, suku Napidada, suku Mui, suku Bucu, suku Tomiki, suku Polibari, suku Buoli, dan suku Balanta. Nah, setiap suku bangsa tersebut ini menyebar dan mendiami wilayah geografis yang berbeda-beda, seperti pesisir pantai, lembah, dan dataran tinggi. Daerah yang disebutkan oleh masyarakat Sulawesi Tengah ada sekitar 22 bahasa daerah. Beberapa contoh bahasa daerahnya seperti bahasa Bada, bahasa Bajo, dan bahasa Balaisang. Meskipun masyarakat Sulawesi Tengah memiliki sekitar 22 bahasa daerah yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya, namun masyarakat Sulawesi Tengah tetap bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Halo, kali ini aku mau bahas salah satu tradisi yang masih lestari dan eksis hingga saat ini. Tradisi itu adalah Padungku. Nah, Padungku ini biasa ditemukan di Kabupaten Poso, Tojo, Una-Una, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Nah, kegiatan dari tradisi ini adalah merayakan hasil panen beras yang berasal dari kata Sulawesi Tengah itu pae dan berartikan beras dalam bahasa Indonesia. Tradisi ini tidak beda jauh loh dengan tradisi-tradisi yang ada di Jawa. Itu orang Taa dan Bree di Tojo Una-Una menyebut Padungku dengan sebutan pra atau mura yang berarti darah atau mendarahi. Ada satu adat yang unik ketika orang Taa dan Bree mulai menanam padi. Biasanya mereka akan saling mengundang mulai dari kaum muda hingga dewasa. Lalu saat akan mulai menanam, mereka akan saling mengolesi arang ke tubuh masing-masing. Biasanya nih para kaum muda akan saling kejar-mengejar demi mengolesi arang ke tubuh teman lainnya. Kemudian, salah satu rumah adat di Sulawesi Tengah yaitu rumah adat Tambi. Rumah tradisional yang berasal dari Tampolore. Rumah tradisional Tambi berbentuk rumah panggung. Penghuni rumah ini akan tinggal di bagian atap rumah. Rumah Tambi terlihat sangat unik karena atapnya yang tinggi dan berbentuk prisma. Sulawesi Tengah juga memiliki senjata tradisional yang bernama pasatimpo. Pasatimpo ini mirip seperti parang yang memiliki bilah bermata satu. Pasatimpo ini merupakan senjata tradisional yang bertuah yang memiliki kesaktian sehingga dapat mengusir roh jahat dan menangkal bala. Selanjutnya, senjata tradisional yang kedua dinamakan guma. Guma adalah senjata tradisional yang berbentuk pedang, bilahnya dari batu. Guma merupakan pedang bertuah yang dianggap sakti dan memiliki kekuatan magis yang besar. Merupakan pedang yang setia pada tuannya dan memberikan kekuatan membantu saat ada bahaya. Salah satu contoh pakaian adat tradisional yang cukup terkenal di Indonesia yang berasal dari Sulawesi Tengah adalah baju adat Ngembe. Baju adat ini diperkenalkan oleh suku Kaili. Biasanya, pakaian adat ini hanya digunakan dalam acara-acara resmi saja, seperti upacara pernikahan dan upacara adat. Lalu, ada makanan khas dari Sulawesi Tengah, yaitu lalampa. Sekilas, lalampa mirip dengan lemper. Yang membedakan adalah isiannya. Lemper biasanya diisi dengan ayam, sedangkan lalampa diisi dengan ikan cakalang dan dimasak dengan cara dibakar. Enak sekali.
Kemudian kita membahas musik dan tarian di Sulawesi Tengah. Musik tradisional Sulawesi Tengah yang memiliki instrumen seperti gong, kakula, lalope, dan jimbe. Alat musik ini lebih berfungsi sebagai hiburan dan bukan sebagai bagian ritual keagamaan. Di wilayah beretnis Kaili sekitar pantai barat Waino, musik tradisional ditampilkan ketika ada upacara kematian. Kesenian ini telah dikembangkan dalam bentuk yang lebih populer bagi para pemuda sebagai sarana mencari pasangan di suatu keramaian. Banyak juga tarian yang berasal dari kepercayaan keagamaan dan ditampilkan ketika ada festival. Tari masyarakat yang terkenal di Sulawesi Selatan adalah Dero. Tarian Dero khusus ditampilkan ketika musim panen, upacara penyambutan tamu, syukuran, dan hari-hari leluhur tertentu. Tarian ini bukan warisan leluhur tetapi adalah norma budaya selama pendudukan Jepang di Indonesia ketika Perang Dunia II. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai destinasi wisata yang populer di Sulawesi Tengah, yaitu Pusentasi. Pusentasi ini merupakan tempat wisata yang cukup menarik karena tempat wisata ini berbentuk sumur alami raksasa dan berisi air laut jernih dan dikelilingi oleh batu karang. Sumur air laut ini berada di daratan, tetapi airnya terasa asin dan jernih. Sekian penjelasan ciri khas, makanan, kebudayaan, keunikan, serta tradisi yang ada di Sulawesi Tengah. Saya perwakilan dari KK42 yaitu Aslan Muhammad mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia dan mau menonton video ini. Mudah-mudahan video kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.